Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih jelas, kita terhubung dengan juru bicara Dharma Pongrekun Ihsan Tualeka. Selamat malam Bung Ihsan, apa kabar? Selamat malam, kabar baik Bung. Baik, Bung Ihsan, bisa dijelaskan dari somasi yang Anda layangkan saat ini seperti apa? Apakah sudah ada respon? Ya, yang pertama saya harus luruskan bahwa saya bukan lagi juru bicaranya Pak Dharma Pongrekun. Posisinya adalah ex juru bicara Pak Dharma Pongrekun. Oke. Karena posisi saya saat ini tidak dalam konteks untuk mendukung atau membela Pak Dharma, tapi saya lebih pada membela moral politik warga atau pemilih yang diidentifikasi oleh Panji sebagai 10% itu. Dan perlu kita ingat 10% itu bukan jumlah yang sedikit, itu hampir 460.000 warga Jakarta yang telah menentukan pilihan politiknya untuk mendukung Pak Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Sejauh ini belum ada respon positif dari Mas Panji ya, walaupun kita sudah tag beliau di berbagai media sosial, kita kirimkan langsung juga lewat DM di platform Instagram, dan berharap bahwa Mas Panji mau merespon ini, karena kalau kita seperti yang sudah diulas tadi oleh redaksi iNews, bahwa posisi kita bukan ini di ranah hukum, tapi ini di ranah etik. Bagaimanapun itu di platform berbayar. Artinya kami juga berharap bahwa ada tanggung jawab moral dari Mas Panji untuk kemudian mengklirkan ini, karena bagaimanapun beliau telah mendiskreditkan, mengolok-olok pemilih, dan itu beliau mendapat keuntungan secara komersial. Dan dalam konteks itu tentu saja Mas Panji berkewajiban untuk memberikan klarifikasi secara etik sehingga publik juga tahu. Kita berharap ini menjadi diskursus yang menarik, karena bagaimanapun yang disampaikan oleh Mas Panji itu juga menimbulkan polarisasi. Ada semacam konstruksi simbolik bahwa orang-orang yang memilih Mas atau Bung Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, mereka di bawah kapasitas begitu kira-kira, dan yang memilih di luar mereka itu jauh lebih baik. Padahal kita lihat kontestasi kemarin ada 3 pasangan dan ada satu kandidat yang belakangan tertimpa masalah moral yang cukup mendasar ya. Apakah itu yang mestinya dipilih yang dimaksudkan oleh Mas Panji? Jadi itu yang saya kira menjadi alasan kita untuk mensomasi Mas Panji. Oke, dalam poin somasi juga ada tuntutan untuk mengklarifikasi pernyataannya. Pernyataan spesifik yang mana yang harus dijelaskan lebih lanjut oleh Panji? Ada 2 hal penting ya yang kami kira perlu diklarifikasi oleh Mas Panji. Yang pertama adalah Mas Panji mengatakan bahwa ada 10% orang yang memilih Dharma Pongrekun dan Kun Wardana itu mengkhawatirkan. Apa ya? Kekhawatiran apa kalau 10 orang itu memilih Dharma Pongrekun dan Kun Wardana? Apa yang mengkhawatirkan? Karena preferensi pemilih, perlu kita ketahui, preferensi orang memilih itu tidak tunggal, tidak hanya mungkin berdasarkan satu hal, misalnya karena Pak Dharma, atau mungkin bukan karena Pak Kun misalnya, tapi bisa jadi karena mereka jengah dengan daftar atau calon-calon diusung oleh partai politik. Ada pemilih yang merasa bahwa yang diusung partai politik biasanya itu mengikuti selera elit, oligarki, kartel politik dan sebagainya, dan akhirnya mereka lebih memilih pasangan di luar itu, dan akhirnya mereka memilih Dharma Kun dalam hal ini. Artinya orang memilih bisa jadi karena preferensi lain, tidak hanya karena satu faktor. Sehingga yang dikatakan Mas Panji itu apa? Kekhawatiran apa kalau misalnya orang memilih? Ketimbang orang itu golput, tidak datang ke bilik suara, tidak menyampaikan hak pilihnya, lebih baik mereka memilih salah satu di antara yang sudah ditawarkan atau yang diusung baik oleh partai politik maupun calon independen. Yang kedua, beliau atau Mas Panji itu seakan-akan mendiskreditkan juga calon independen. Tadi kita dengar sama-sama Mas Panji bilang dia tidak maju, tidak diusung, tidak diajak-ajak, mau sendiri. Justru dalam konteks itulah kelebihan calon independen. Calon independen itu ada ruang konstitusi, pori-pori demokrasi yang disediakan agar apa? Jika warga negara tidak nyaman atau tidak suka dengan pilihan partai politik dan mereka merasa bisa untuk berkontestasi, mereka bisa mengumpulkan sekian ribu atau sekian KTP sesuai dengan daerah masing-masing, lalu kemudian mereka berkontestasi. Artinya sebenarnya kami berharap bahwa sebagai pegiat demokrasi, saya juga melihat banyak sekali konten-konten Mas Panji yang memberikan kontribusi yang positif terhadap majunya demokrasi.
mestinya beliau mengapresiasi ada orang yang mau maju lewat calon independen. Dan bahkan kalau kita lihat di pilkada serentak 2024 lalu, hanya satu-satunya di Jakarta ada calon independen di antara pemilihan calon gubernur di hampir semua atau di semua provinsi yang ada di tanah air. Baik. Begitu. Baik, Bung Iksan, saya penasaran, somasi yang Anda layangkan ini diketahui nggak sama Pak Dharma Pongrekun dan apa responnya? Saya mengkomunikasikan dengan beliau, artinya karena ini legal standingnya tidak mewakili beliau tidak ada soal. Artinya kami atau saya berdiri atas kepentingan moral politik warga. Jadi tidak ada kaitan orang misalnya, saya tidak mensomasi beliau atau mensomasi Mas Panji itu berdasarkan konten yang diarahkan kepada Pak Dharma. Karena kalau itu biarlah Pak Dharma yang misalnya meresponnya, memberikan kuasa kepada pihak lain atau kepada kuasa hukum untuk kemudian merespon itu secara hukum. Tapi kami atau standing atau posisi berdiri saya adalah mewakili moral politik warga. Karena ada banyak juga warga yang protes. Bisa dibayangkan misalnya celaan atau olok-olokan Mas Panji itu kalau kemudian itu diamplifikasi atau dipraktekkan oleh orang yang berbeda politik atau pilihan politik dengan yang memilih Mas Dharma, dan kemudian mereka diolok-olok dan orang yang diolok-olok itu kemudian merespon, ini ada potensi konflik yang bisa saja terjadi di akar rumput. Dan itu harusnya dipertimbangkan oleh Mas Panji. Kita bisa tahu semua stand up comedy dalam penyampaiannya mereka selalu menyediakan narasi atau skrip, dan itu kemudian yang menjadi pegangan mereka saat mereka tampil, apalagi di platform berbayar seperti Netflix. Semua narasi yang disampaikan Panji itu by design. Artinya mestinya Mas Panji juga sudah memikirkan apakah nanti konten ini akan mendapatkan reaksi atau tidak, apakah nanti menyebabkan luka sosial atau ketersinggungan di akar rumput atau tidak. Itu harus dipertimbangkan. Sehingga somasi kami ini dalam rangka untuk sama-sama mencerdaskan juga. Kita tidak hanya orang misalnya membela Mas Panji seakan-akan beliau orang yang paling bersih dalam tanda kutip, orang yang paling objektif dalam tanda kutip. Tidak. Kita berharap bahwa ini juga menjadi pembelajaran bukan hanya buat Mas Panji tapi buat semua komedian, semua konten stand up comedy untuk kemudian mengukur sejauh mana dampak dari konten yang mereka buat atau mereka sampaikan. Baik. Kemudian apakah sudah ada rencana? Ini terakhir ya, Bang Iksan. Kalau misalnya 14 hari tidak ada respon juga dari yang bersangkutan, apa rencananya? Apakah juga akan melaporkan ke pihak berwajib seperti ada laporan sebelumnya juga masuk untuk Panji Pragiwaksono? Kami akan melihat kalau kemudian respon atau kekecewaan ini cukup banyak. Karena demokrasi itu bukan perkara jumlah orang. Jangankan 460.000 orang, satu suara itu juga dihargai dalam demokrasi. Demokrasi mensyaratkan perbedaan, makanya kita harus menghormati pilihan politik yang lain, dan itu Mas Panji harus pahami itu. Nah, ketika ada banyak protes, ada kekecewaan ini berakumulasi, kami mungkin akan mempertimbangkan untuk menaikkan level somasi ini ke level atau pelaporan secara hukum. Tapi kita akan melihat sejauh mana perkembangannya kemudian. Tapi saya berharap bahwa sebagai pegiat demokrasi, Mas Panji juga bisa berbesar hati untuk kemudian merespon somasi ini dan kemudian memberikan klarifikasi secara memadai sehingga pihak-pihak yang kemudian kecewa atau merasa bahwa statement beliau dalam stand up comedy yang disampaikan itu merendahkan mereka, itu bisa kemudian bisa memahami apa sebenarnya menjadi landasan Mas Panji dalam penyampaiannya di Netflix beberapa waktu yang lalu. Oke, baik, kita lihat bersama. Tentunya kita juga kawal terus Mas bagaimana perkembangannya terhadap somasi yang Anda layangkan terhadap Panji Pragiwaksono. Terima kasih Bung Iksan Tualeka, mantan juru bicara Dharma Pongrekun, sudah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas. Selamat malam, sehat selalu. Juru bicara pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana melayangkan somasi kepada komika Panji Pragiwaksono. Somasi dilayangkan karena menganggap materi stand up komedi Panji merendahkan pilihan politik sebagian warga. Pernah ngelihat sosok pemberani Dharma Pongrekun. Juru bicara pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana pada Pilkada DKI Jakarta 2024, Ihsan Tualeka, melayangkan somasi etik terbuka kepada komika dan publik figur Panji Pragiwaksono. Somasi tersebut disampaikan lantaran materi stand up komedi Panji mensrea dianggap telah merendahkan pilihan politik sebagian warga, khususnya pemilih pasangan Dharma Kun.
Dalam somasi tersebut, Ihsan menyampaikan 3 permintaan utama kepada Panji, yaitu refleksi terbuka atas dampak materi humor tersebut terhadap martabat pemilih, klarifikasi atau pernyataan publik yang menegaskan penghormatan terhadap perbedaan pilihan politik, komitmen etik ke depan untuk membedakan kritik gagasan dari perendahan terhadap pemilih. Dalam somasi etik terbuka tersebut, Panji diberikan waktu 14 hari untuk berikan tanggapan atau refleksi publik. Menurut Ihsan Toaleka, somasi ini tidak memiliki intensitas hukum dan tidak dimaksudkan sebagai tekanan. Sebelumnya dalam stand up komedi bertajuk Mens Rea, Pandi menyinggung Dharma Pongrekun sebagai calon gubernur Jakarta. Pongrekun, cagup independen itu disebut tidak percaya pada COVID-19. Untuk yang lupa, beliau ini adalah calon gubernur DKI Jakarta kemarin pas pilkada. Calon gubernur DKI Jakarta. Calon independen. Nggak ada yang ngajak dia. Pengen aja, nggak boleh. Abang diusung partai mana? Saya pengen. Indi dia, cagup Indi, baskaranya politik. Makanya prinsip Dharma Pongrekun, carilah suaramu. Dharma Pongrekun tidak takut COVID, guys. Gue kasih tahu aja, pemberani. Dia tidak takut COVID. Dia pernah diwawancara di YouTube-nya Mary Riana. Ada yang nonton kan yang gue maksud nih? Dia diwawancara di YouTube-nya Mary Riana.